Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma utitum minal ilmi illa qalila innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa duni muslimin nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya
insya Allah selalu diberikan rahmat dan taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita bisa bersilaturahim kembali, bersilatul ilmi kembali dalam kegiatan kita taklim menuntut ilmu yang menjadi program daripada kepengurusan DKM, yang harapan kita mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju tempat yang mulia ini menjadi satu jembatan emas tentunya untuk kita meraih ridho Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita memasuki bulan ke-8 daripada bulan-bulan atau tahun Hijriah, setelah kita melewati bulan yang ke-7, yang mana bulan-bulan ini memang sudah ada di Lauh Mahfuz semenjak hari diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 12 bulan itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya bilangan bulan ada 12 bulan fi kitabillah, sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, yang dimaksud bulan itu, bulan yang pertama adalah Muharram, kedua bulan Safar, dan ketiga bulan Rabiul Awal, keempat bulan Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, kesebelas Zulqa'dah, dan ke-12 Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan itu ada yang disebut minha arba'atun hurum, 4 bulan yang terhormat, yang agung, yang mulia. Yaitu yang pertama bulan ke-11, bulan Zulqa'dah. Yang kedua bulan ke-12 Zulhijjah. Yang ketiga bulan ke-1 Muharram. Dan yang keempat bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Salah satu yang 3 itu satu 3 bulan berurutan, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12, Muharram 1. Wa wahidun fardun, dan 1 bulan terpisah, yaitu bulan ke-7 Rajab. 11, 12, 1, 7, 6 bisa menjadikan pin, nomor pin bulan 6. Nah,
Itu disebutnya arba'atul hurum, kemarin sudah lewat belajarnya. Hurum itu artinya terhormat. Hurum. Terus ada kalimat haram, ya. Kalau haram identiknya itu hal-hal yang dilarang, haram. Manusia pada dasarnya itu terlahir, siapapun dia, walaqad karramna bani Adam, terlahir sebagai manusia mulia, terhormat. Namun sepanjang perjalanan waktu yang tentunya ini akan melewati 12 bulan ini dalam 1 tahun, mungkin dan bukan mungkin lagi ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang dilarang oleh Allah atau haram. Nah, yang menjatuhkan martabat dan derajat manusia di hadapan Allah adalah melakukan yang haram, yang dilarang oleh Allah. Sedangkan tadi terlahirnya terhormat, jatuh martabat derajatnya karena melakukan yang haram. Maka untuk mengembalikan kehormatannya itu manusia, Allah menyiapkan 4 bulan yang disebut arba'atul hurum, yang baru saja masih terasa, yaitu bulan Rajab, Sayyidul Istighfar. Di bulan itu maka fokus kembali kepada Allah, kembalikan yang tadinya hina di sisi Allah dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Maka di bulan Rajab itu termasuk arba'atul hurum, salah satunya kembalikan kehormatan sebagai manusia. Maka disebutnya di situ ada yang menyebutkan bulan Rajab bulan istighfar. Jadi ajarkan itu pagi dan sore, kemarin dibaca Robin Fili warhamni watur alaya 70 kali setiap pagi dan sore, dan itu tercatat di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan Al-Imam Ahmad Al-Fasani yang menuliskan riwayat tersebut. Kembali kepada Allah, mohon ampun. Masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban. Nah, ada sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya ini, ya Rasulullah, ketika saya perhatikan di bulan Sya'ban ini engkau ibadahnya lebih meningkat, lebih gairah, lebih. Bahkan Rasulullah itu buat beliau sampai puasa sunat di bulan Sya'ban, ditingkatkan ibadahnya. Kata sahabat Usamah bin Zaid, saya ingin melihat engkau ini ya Rasulullah lebih giat. Kenapa? Kata Rasulullah, zalika sahrun yang fulun nas. Bulan Sya'ban itu biasanya dilupakan oleh banyak manusia. Bulan yang dilupakan oleh banyak manusia yaitu bainal Rajab wa Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Maka pada malam hari ini ya, kita akan membahas sedikit ada apa sih di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada apa? Sya'ban itu dari Su'am, Su'batani, Su'amun, Su'amun, Sya'ban. Jadi Sya'ban,
Suhbatani, su'abun, suhbatan, sakban. Apa itu sakban? Yatasa'abu fihi khairun katsir. Jadi di bulan Sakban itu, kalau yatasa'abu itu kan bercabang-cabang. Jadi beraneka ragam, bermacam-macam kebaikan-kebaikan itu ada di bulan Sakban. Apalagi kalau dikaitkan dengan sejarah-sejarah, riwayat-riwayat yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim dan muslimah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu ya bulan yang ke-8 ya. Sya'ban itu bulan yang ke-8. Muharram, Syawal, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Bulan ke-8, bulan Sya'ban dari tahun Hijriah. Kalau kita kadang-kadang perpindahan bulan ini enggak jadi masalah kadang-kadang ya. Tapi kalau bulan Masehi mah hafal banget gitu. Jadi itu mah sambil lari juga hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi kalau bulan yang ini nih Hijriah apa ya? Muharram. Nah gitu ya. Nah ternyata yang ada di Lauh Mahfuz itu dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri syahrun, inna iddatas syuhuri indallah. Yang ada 12 bulan itu di sisi Allah, isna asal syahran, itu adalah 12 bulan yang tadi itu yang mulia. Sya'ban termasuk. Nah, ada apa di bulan Sya'ban? Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di bulan Sya'ban itu terjadinya yang disebut satu ya. Di 3 aja saya sampaikan 3. Banyak sekali sebenarnya. 3 mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama adalah tahwilul kiblat. Perombakan arah kiblat. Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Gini Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, dari Nabi Adam alaihissalam sampai terus ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Musa, itu semuanya itu ketika menyembah Allah menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail merenovasi, merehab, sudah ada. Makanya Nabi Adam terus sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, itu semuanya ketika menyembah Allah menghadap Ka'bah. Nah, kemudian pas pada periode Nabi Sulaiman bin Daud baru menghadap Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang ada di mana? Di Palestina. Pas Nabi Sulaiman bin Daud. Awalnya mah Nabi Adam terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa menghadap Ka'bah. Pas Nabi Sulaiman bin Daud menghadap Baitul Maqdis Palestina. Terus berjalan menghadap Baitul Maqdis sampai Nabi Isa, sampai Rasulullah dilahirkan, sampai Rasulullah umur 25 tahun Nabi, sampai Rasulullah menjadi Nabi, dan sampai pada saat Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah.
menerima perintah sholat. Saat itu menghadapnya masih ke Baitul Muqaddas, bukan ke Ka'bah. Menghadapnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Nah, apa? Ya, masih ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sampai Rasul Isra Mi'raj. Bahkan ketika Rasulullah sudah menerima sholat pun, perintah sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Makanya kalau Bapak ziarah ke Madinah, itu ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Jadi sama, ono sama ini sama begini. Kalau nggak nanya dulu itu bisa salah kita sholat di situ. Karena itu perbedaan kiblat. Lagi 2 rakaat disuruh pindah sama Allah. Pindah sekarang mah. Pindah kemana? Kembali lagi menghadap Ka'bah. Makanya ada itu. Nah, sampai Rasulullah menerima perintah sholat dan sahabat ini sudah menerima perintah sholat, masih menghadap apa? Baitul Maqdis. Kalau dari arah sono kan adanya kemana? Dia menghadap kemana? Ke timur ya. Ada di timur. Ya, kalau kita nih timur ke timur, ini ke barat, timur. Nah, setelah 17 bulan Pak, lamanya, hampir 17 bulan, setahun setengah, Rasul sahabat menghadap Baitul Maqdis. Dari pertama menerima perintah sholat, dari pertama menerima perintah sholat itu selama 17 bulan menghadap Baitul Maqdis sholatnya, belum menghadap ke Ka'bah. Shallal muslimuna ila Baitul Muqaddas sab'ata asar sahran. Sab'ata asar sahran 17 bulan. 17 bulan, setahun setengah lah itu. Nah, setelah 17 bulan baru adanya tahwilul kiblat, perpindahan arah kiblat. Disuruh kembali lagi kemana? Menghadap Ka'bah sampai sekarang. Dan itu Pak diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama. Qad nara, kata Allah, nyata kami memperhatikan siapa? Taqalluba wajhika bis-sama. Kata Allah, kami memperhatikan Muhammad itu lurak-lirik matanya ke langit, bolak-balik ngelihat ke langit itu matanya tuh. Diperhatiin Allah. Qad nara taqalluba wajhika bis-sama. Jadi Rasulullah itu lurak-lirik melihat ke langit, lurak-lirik bolak-balik kelihatannya gitu terus. Apa nih maksudnya nih? Dengan tahwilul kiblat. Nah, Rasul itu, Nabi itu adalah seorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Seorang manusia yang telah beres dengan dirinya sendiri, yang mengerti
mendudukan dirinya sendiri sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Kalau hamba itu diatur, yang ngatur siapa? Tuhan. Makanya Nabi nggak berani minta ke Allah supaya kiblat dipindahin lagi ke Ka'bah. Cuma ngeliat-liat deh, gitu. Lihat langit gitu. Qadnara taqalluba. Nggak berani minta, ya Allah pindahin lagi nih kiblat nih dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Enggak, cuma matanya aja kadang-kadang diperhatiin, lihat ke atas gitu kan, dan ke atas isyarat gitu. Ini bahasa isyarat. Karena apa? Akhlak mulia. Kalau orang yang sudah dekat kepada Allah, ya, itu masya Allah, maka orang itu akan malu minta kepada Allah. Bagi kita minta dulu, kalau dikasih kecewa. Karena sudah benar dirinya, beres sebagai hamba Allah, dan Tuhan itu sebagai apa? Allah itu sebagai Tuhan. Yang ngatur itu Allah, hambanya diatur. Kayak gini Pak, kira-kira kita jengkel nggak nih? Ada tamu datang ke rumah kita, tiba-tiba dia bawel banget ke tamu. Ini kursi kayaknya bukan di sini, enak di sana. Ngatur. Kira-kira kita yang jadi tua-tua gimana? Ya, seperti itu. Kalau hamba ikut ngatur ke Allah, itu tadi tamu yang itu tamu apa namanya? Tamu songong, ya kan? Ya Allah, ya. Nabi, jadi Tuhan itu yang mengatur. Nabi itu gak berani minta kepada Allah supaya kiblat ini dipindahin dari Baitul Muqaddas ke Baitul ke Ka'bah, kembali kepada awalnya. Dulu Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa itu semuanya menghadap ke Ka'bah. Pas Nabi Sulaiman bin Daud menghadap Baitul Muqaddas sampai beliau menerima perintah apa? Sholat Isra Mi'raj 17 bulan, setahun setengah masih menghadap Baitul Muqaddas. Pengen hatinya ini Ka'bah ini pindah lagi ke Ka'bah, menghadapnya, tapi nggak berani ngomong. Makanya Al-Quran mengatakan qad nara taqalluba wajhika bis sama. Rasul cuma bolak-balik matanya, nggak berani Pak. Kayak itu Pak nih, Nabi Ibrahim waktu dihukum sama Raja Namrud, ya, diapain? Mau dibakar ya? Datang malaikat, Ibrahim minta Allah, ya, itu ya, minta Allah. Kamu kan tahu ini mau dibakar, mau di ini. Nah, malaikat jawabannya dengan Ibrahim, nih, real. Allah tahu nggak aku akan dibakar? Tahu. Allah tahu nggak siapa yang benar? Tahu. Ya udah, jangan minta. Udah Allah yang ngatur. Itu udah tinggi imannya, takwanya. Nah, kalau gitu minta dulu ya. Nah, itu nggak minta. Yang pada akhirnya di dalam kitab hikam juga, itu pengarang hikam tasawuf mengatakan yang bahasanya kurang lebih seperti ini. Bukanlah kedudukan yang tinggi, akhlak yang mulia, adanya tuntutan-tuntutan permintaan-permintaan. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi itu, akhlak yang mulia itu, bila ada diberikan, bila Anda diberikan bagusnya sopan santun kepada Allah atau husnul adab. Ini kita hamba Allah, kita punya Allah, yang ngatur Allah bukan kita. Husnul adab. Seperti sholat duha, doanya itu banyak yang kritik. Sholat duha doanya gini Pak, ya Allah, apabila rezeki saya ada di lautan, baik katanya sedikit bahri,
fadlih, keluarkan. Apabila wa in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana rizqi fil ardi fa'khrijhu, keluarkan. Wa in kana rizqi usiran fayas, ngatur-ngatur kok. Gitu tuh, imannya kuat, gitu mah, takwanya hebat. Udah gak mau minta, gitu. Kalau kita mau dikit-dikit minta, udah dikasih minta lagi. Kalau orang yang iman takwanya kuat, paham sebagai hamba, dia tidak akan banyak meminta kepada Allah. Karena apa? Allah yang mengatur. Kita jangan ikut-ikut ngatur. Kayak tadi ada tamu datang ke rumah kita, ngatur kita, rumah kita diatur sama dia. Kamu songong namanya itu. Begitu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita memahami apakah benar kita ini sebagai hamba Allah atau bukan. Yang diakui hamba Allah legal itu Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud itu adalah Muhammad. Jadi legalitas Nabi Muhammad SAW itu diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Kalau kita ngaku-ngaku apa diakui Allah? Ya, kita ngaku-ngaku jadi hamba Allah apa diakui Allah? Simpatisan. Mudah-mudahan masuk. Mana kita buktikan? Pernah saya contohkan. Bapak bawa duit ke Indomaret 50.000. Gede kecil? Pak, Lekripo kecil ya? Kecil. Kok sampai ngambil 35.000? Sisanya. Tapi ketika itu duit 50.000 dibawa ke masjid, gede kecil? Gede. Berarti hamba Allah gitu. Ya Allah. Ini kalau mau sholat pakai baju sekenanya apa ini? Pilih. Benar, harus pilih kan enggak, baju itu aja. Sekenanya. Kalau mau kondangan pakai baju pilih enggak? Oh, udah ada pilih itu lah. Baju ibu banyak apanya? Bajunya ya. Pilih itu. Suka baju apa yang kamu suka gitu. Kan aku pakai metode sholat. Nah, terus gini. Apa? Nih, ada hobi bola. Mau nonton bola Liga Champions antara Madrid sama MU. Jam 3 main. Jam 11 sudah nonton TV. Cetek TV. Jam berapa? Setel jam 11. Baru 20 menit ngantuk. Kira-kira Pak ya, itu TV dimatiin apa nyeduh kopi? Hah? Tidur. Nyeduh kopi apa dimatiin TV? Ya? Nyeduh kopi. Nyeduh kopi ya? Biar gua dengar ya. Terus satu ketika lagi baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus ngantuk. Kira-kira nyeduh kopi apa sudah kongko? Ya Allah, kita masih simpatisan mudah-mudahan, makanya deketin Rasulullah, deketin Rasulullah. Nah nanti nyambung nih yang terakhir, yang kedua di bulan Syawal ini. Nah itu yang pertama, yaitu tahwilul qiblah. Di sini ada perombakan arah kiblat. Artinya apa? Artinya di bulan Syawal ini, yuk kita rombak hati kita.
kita rombak diri kita tata ulang hati kita, manfaatkan umur yang tersisa. Jangan disia-siakan. Kita tata ulang hati kita. Kita rombak diri kita. Dan dikasih Allah pergunakan dengan sebenar-benarnya. Umur yang tersisa ini manfaatkan. Karena di situ bulan Sya'ban tahwilul qiblat, perpindahan, perombakan arah kiblat dari Masjidil Muqaddas pindah kepada Ka'bah. Setelah beberapa tahun itu umat Islam menyembah Allah menghadap Baitul Muqaddas. Dari zaman Nabi Sulaiman bin Daud sampai Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan menerima perintah sholat. Setelah itu 17 bulan masih tetap. Setelah menerima perintah sholat, baru dengan Rasul tidak minta kepada Allah, hanya ada di sini pengen pindah lagi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dulu menghadap Ka'bah. Cuman bolak balik melihat langit. Qadna taqallu wajhika bisama. Allah memperhatikan itu. Maka pas bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, disitulah dipindahkan arah kiblat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah. Makanya di sana ada masjid kiblat. Yang udah ke sana mah pasti udah ke sana ya. Ya, ziarah itu. Yang belum ziarah ke sana ada masjid kiblat ya. Itu dulu terjadinya Rasulullah itu jangan sampai lagi sholat, tiba-tiba disuruh pindah kiblatnya. Tadinya mana timur, jadi mana barat. Jadi bagaimana itu di fikihnya itu ada penjelasan di fikih, prakteknya itu. Sholat asar kalau dalam sebagian keterangan itu sholat asar baru 2 rakaat suruh pindah kiblatnya. Berarti mana sholat imam di sana ya, imam di sini, suruh pindah kiblatnya gimana? Nah itu mah bagian fikihnya, dari jelasin saya panjang. Itu bantu saya tuh. Nah itu bulan Sya'ban. Maka hikmahnya, ayo kita ubah diri kita, hati kita tata ulang biar baik, tingkatkan ibadah, umur yang yang tersisa ini kita manfaatkan untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban ini sebenarnya ulang tahun sholawat. Ulang tahun sholawat. Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Ramadan bulanku, umatku. Kenapa? Karena ini bulan Sya'ban ini diturunkan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat itu tuh Al-Ahzab ayat 56 diturunkannya itu oleh Allah di bulan Sya'ban, Pak. Ayat itu kan ayat apa? Ayat sangat luar biasa. Allah bersolawat ke Rasulullah, malaikat bersolawat ke Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Perintah bersolawat. Kenapa? Penting sekali bersolawat, Pak. Nih, ini Pak, kalau orang bersolawat ke Rasulullah, jangan ada yang cemburu. Kita buktikan. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Ya, ditempatkan di surga oleh Allah. Tapi pada saat itu
Tapi Allah memanggil Adam dengan sebutan, dengan panggilan ya Aba Muhammad, ya Aba Muhammad, ya Aba Muhammad. Hei bapaknya Muhammad, hei bapaknya Muhammad, hei bapaknya Muhammad. Nabi Adam bingung lah, manusia kan baru satu, saya belum nikah, belum punya istri, belum punya anak keturunan. Dah kok saya dipanggil ya Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Bingung. Nah, terus kata Allah, irfa ra'sak, angkatkan kepalamu. Nabi Adam mengangkat kepalanya, terlihat cahaya yang bersinar luar biasa. Ya. Terus kata Allah, Adam itu adalah Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu tidak aku ciptakan, aku tidak menciptakan kamu. Surga tidak akan aku ciptakan, lah neraka kagak aku ciptain, langit bumi tidak akan aku ciptakan, alam semesta dan isi-isinya pun tidak akan aku ciptakan kalau nur yang kemuliaan itu tidak aku ciptakan. Begitu hebatnya Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah. Ya, Masya Allah, bahkan disebutnya Rasulullah, aduh, Habibullah, kekasih Allah. Nih bapak, kalau istri bapak nitip salam ke Rasul, cemburu nggak? Cemburu nggak? Kagak ya? Kata istri bapak, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Istri bapak begitu tuh, kalau di hati begini, hey Nabi salam dari saya, hey Rasul salam dari saya, hey Habib kekasih saya. Bapak dengarnya cemburu nggak? Cemburu bapak? Agak ya? Terusin mah, terusin. Tapi coba kalau begini kata istri bapak, Sarbudin saya titip salam, Sarbudin saya titip salam. Kira-kira suami bapak marah ya? Marah. Kalau titip salam ke Rasulullah nggak ada yang marah. Ya, wah hebatnya Rasulullah. Nah, ayat perintah bersolawat itu diturunkan di bulan Sya'ban, maka perbanyak kita baca solawat. 3001 baca solawat, 1000 untuk apa? Untuk suksesan keluarga kita di dunia. Kemudian 1000 solawat untuk kesuksesan kita selamat dari alam kubur. Kemudian 1000 lagi sukses di akhirat, kita selamat di akhirat. 1 yaitu untuk teman-teman kita doakan dengan sholawat 3001. Sholawat Muhammad, udah gitu aja. 1 menit dapat 100 sholawat Muhammad. Berarti kalau 3000 setengah jam. Kalau sesuai, tapi kalau mau dikredit nggak apa-apa, ya. Gak mungkin kita masuk setengah jam baca sholawat. Nanti ini udah pakai kanan kiri, pakai kanan kiri dan sebagainya. Gitu ya. Nah itu ya. Nah itu jadi satu lagi tidak bisa sampaikan. Tadi saya sampaikan 3, yaitu di Sya'ban di situ ya. Jadi karena waktunya sudah habis. Jadi bulan Sya'ban itu luar biasa. Takwinul kiblat dari Baitul Muqaddas Ka'bah, perombakan juga artinya yuk kita rombak hati kita supaya jadi benar, kita tata hati kita, kemudian kita beribadah, manfaatkan usia yang tersisa. Yang keduanya yaitu bulan Sya'ban ini ulang tahunnya sholawat, karena diturunkan ayat memerintahkan baca sholawat kepada Rasulullah. Perbanyak baca sholawat, persiapan bulan suci Ramadan. Nah itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.